Ya, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, pemirsa, kita telah terhubung dengan analis PT Didimex Berjangka ada Mbak Chenli Yani. Selamat pagi, Mbak Chenli. Selamat pagi. Iya, Mbak Chenli, The Fed katanya akan mengurangi pembelian aset. Ada pengaruhnya nggak ke harga emas hari ini? Oke, pengurangan pembelian aset atau lebih dikenal dengan skala tapering ya. Secara sederhana, tapering itu dimaksudkan untuk menyedot likuiditas yang berlebihan dalam sistem keuangan agar nilai mata uangnya tidak terdevaluasi terhadap barang dan jasa, sehingga stabil harganya tetap terjaga. Nah, untuk pengumuman kebijakan moneter The Fed di pekan ini diperkirakan bisa membuat harga emasnya itu naik tajam ataupun berosot lebih dalam lagi sebab masih diwarnai dengan isu tapering. Nah, tapering atau pengurangan nilai program pembelian aset ini juga merupakan musuh besarnya emas ya. Karena pada tahun 2013 yang lalu, harga emas dunia itu anjlok hingga 45% dari rekor tertingginya saat itu. Nah, jika The Fed-nya mengumumkan sudah membahas mengenai tapering, maka harga emas beresiko merosot. Sebaliknya, jika mengatakan belum saatnya untuk membahas tapering, maka emas berpeluang untuk melesat lagi. Artinya memang ada aksi wait and see saat ini dari para investor untuk melihat bagaimana kebijakan progresif dari The Fed, Mbak Chenli. Iya, betul sekali. Iya, Mbak Chenli. Ya, silakan, Mbak. Iya. Ya, The Fed juga mengatakan tidak akan menaikkan suku bunga. Apakah juga akan memberi pengaruh yang cenderung mendorong emas ke bawah atau seperti apa? Ya, riset untuk Jeremy Powell yang mengatakan kalau inflasi ini tidak akan menjadikan salah satu penentu keputusan suku bunga dan bank sentral tidak akan terburu-buru untuk menaikkan suku bunga. Nah, untuk emas juga diuntungkan dari dolar yang melemah yang mencapai terendahnya dalam hampir 1 minggu di level sesi kemarin karena meningkatnya daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya. Sementara itu diperkirakan kalau pasar emas untuk kenaikan suku bunga The Fed itu bisa terbukti terlalu hawkish ya. Tren inflasinya mendasari kemungkinan akan tetap terdistorsi selama berbulan-bulan. Jadi itu yang menghambat aliran positif ke emas untuk saat ini. Kalau fundamental dari dalam negeri, apakah ada pengaruhnya terhadap harga emas untuk saat ini? Fundamental terhadap dalam negeri ada, karena adanya itu masih dalam kondisi kita saat ini, kondisi di mana level 1, 2, 3, masih COVID, masih dengan penyebaran vaksin, itu masih ada pengaruhnya terhadap emas juga. Baik, nah untuk saat ini, Mbak Chenli, harga emas bergerak di rentang berapa? Harga emas bergerak di rentang tidak terlalu jauh dari harga yang kemarin ya, masih di antara itu aja support resistennya, kalau kita lihat. Baik, nah untuk sampai akhir pekan ini, kecenderungannya atau seperti apa, Mbak Chenli? Kalau untuk harga emas itu kecenderungannya masih akan mengalami kenaikan ya. Itu kita menunggu dulu dari berita fundamental The Fed dunia ya. Udah pasti kalau emas itu yang menggerakkannya dari berita yang berpengaruh terhadap dolarnya. Nah, kita juga lagi nunggu antara emasnya mau turun jauh atau malah bakalan naik lagi seperti itu. Jadi kita wait and see dulu aja sebenarnya untuk emas. Baik, Mbak Chenli, kita ke CPO. Bagaimana pergerakannya pada pagi hari ini, Mbak Chenli? Kalau untuk pergerakan hari ini masih di level support dan resistennya yang kita lihat di chartnya ya. Nah, kalau untuk harga CPO itu mengalami kenaikan, karena kalaupun harga CPO itu sudah terlalu menguat tajam dan menembus level tertingginya, wajar kalau pada akhirnya CPO ini mengalami koreksi. Karena dari sisi fundamentalnya, ia menyebut kalau misalnya kondisinya memang tidak menguntungkan untuk CPO ya. Gitu. Baik, rekomendasi Anda untuk harga CPO bagi para investor saat ini melihat pergerakannya yang mungkin lumayan volatile, itu seperti apa, Mbak Chenli? Kalau untuk rekomendasinya, paling kita cari dulu fundamental apa yang sangat berpengaruh. Jangan sampai kita salah masuk ke pasar, karena
penguatan permintaan ekspor dari pertumbuhan konsumsi domestik juga menjadi faktor utama ya untuk penunjangan harga kenaikan CPO. Nah, demand yang naik biasanya diikuti oleh kenaikan supply juga yang bisa jadi menahan harga dan rawan koreksi di level atasnya sekarang. Kedepannya sih dengan pasokan yang lemah dan data stok CPO dari Malaysia yang menurun diperkirakan akan mendorong harga minyak sawit lebih tinggi. Akan tetapi, karena ada gelombang baru pandemi COVID-19, maka diperkirakan produksi CPO akan lebih rendah tahun ini. Jadi kita tunggu koreksinya aja, seperti itu. Baik, Mbak Chenli, untuk harga komoditas lain yang masih menarik untuk dicermati pada hari ini, apa saja? Kalau untuk harga komoditas yang cukup untuk diminati, itu ada emas ya, masih bertahan hingga komoditas yang masih belum ada kondisi tren kenaikan, tentunya kalau dilihat dari beberapa aspek. Kayak gitu. Dari faktor teknikalnya pun untuk emas itu terlihat banget kalau mingguannya itu masih kuat untuk kenaikannya. Setelah beberapa hari harga emas dunia berhasil tembus kembali di level kunci harga 1.800 per troy ounce. Trader sih agresif banget ya kalau mengambil peluang dari target terdekatnya di multi resisten yang terdapat di level 1830. Adapun masih ada peluang harga emas menuju 1.900 kembali. Tapi kalau kita semua tahu sih, belakangan ini isu tapering ini masih menghantui. Jadi kita harus mempertimbangkan juga dari aspek sentimen fundamental nih, seperti itu. Bisa optimis, tapi tetap harus penuh kehati-hatian ya untuk emas sendiri. Exactly. Baik. Harus wait and see dulu. Baik, Mbak Chenli, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Ya, pemirsa, itu dia analis PT Didimex Berjangka, ada Mbak Chenli Yani.